Baik, Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah baik. Pak. Baik, terima kasih Alhamdulillah baik. sudah bergabung di Tatap Maya kali ini. Sisa-sisa energi rupanya pasti menuju sibuk-sibuk nanya. Sebelumnya ada yang selesai UPPG, mungkin ada yang sibuk di KPPS ya Pak ya. Semoga urusan atau pekerjaan Bapak dan Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, kita masuk. Amin. Baik, kita masuk ke sesi tatap maya kita, umpan balik menyusun rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Nah, nanti apa itu bukti karya? Nanti kita akan, atau apa saja bukti karya yang harus diupload, nanti kita akan bahas. Baik, mungkin seperti biasa, sebelum kita memulai sesi tatap maya, silahkan Bapak dan Ibu untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mangga badai usaha. Ya, baik rekan-rekanku yang berbahagia dimanapun rekan-rekan berada. Kali ini kita masuk ke sesi tatap maya di episode berikutnya ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita ambil hikmah dan bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat serta berharga untuk kita semua. Amin. Untuk itu, sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hatur nuhun Pak Toto sudah memulai dengan doa, sudah memulai dengan doa. Baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Nah, seperti biasa sebelum memulai sesi, mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas, yaitu ada menghargai waktu, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha, dan semua berpartisipasi. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak dan Ibu atau cukup saja kesepakatan kelas kita? Oke, siap. Hatur nuhun Pak Toto dan Pak Egi sudah memberikan emot jempol. Baik, kita lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah Bapak Ibu mendapat umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Waktunya kurang lebih 1 jam pelajaran. Sehingga kita akan ngebut Bapak dan Ibu ya, enggal dibungkus. Nah, karena sesi yang kedua, Bapak Ibu dapat mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Di sesi kedua ini, mengunggah bukti karya cukup banyak sekali PPT-nya, sehingga di sesi yang pertama ini mungkin kita akan menggunakan kereta cepat. Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Agenda kita di sesi ini, pengantar umpan balik, pengantar umpan balik, kemudian sesi kedua, pertanyaan pemantik, analisis dan umpan balik, dan terakhir, pengantar bukti karya. Baik, nah kita masuk ke sesi pengantar umpan balik atau RTL. Nah, di sesi ini ada bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, pada sesi ini langsung membahas tentang bentuk rencana. Ini yang kemarin ya, yang 8 slide itu komponen programnya terdiri dari judul program. Mungkin semuanya sudah masuk ya. Ada latar belakang, tujuan, capaian, struktur, pernyataan tentang kapasitas, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan yang kemarin sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu dalam bentuk rencana tindak lanjut. Kemudian di sini ada juga keterangannya. Ya, kita lanjut saja. Mungkin ini sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ada beberapa yang diberi stabilo di sini. Perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program,
keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, perencanaan berbasis proyek, komunitas belajar. Nah, di sini ada tanda yang diberi tanda merah, bukan yang sudah berjalan, dan Bapak dan Ibu sudah luar biasa sekali, termasuk Pak Toto merubah itunya ya Pak kemarin. Iya, Mantap Pak. mengganti. Mengganti karena mungkin yang sebelumnya memang sudah dilakukan ya Pak ya, sehingga membuat lagi program yang baru. Nah, kemudian ada notulen atau catatan diskusi, kemudian ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan. Ini juga sudah masuk, alhamdulillah. Nah, lanjut. Nah, ya, di sini ada rubrik penilaian rencana tindak lanjut pada LMS, Bapak dan Ibu. Nah, di rubrik penilaian ini nanti tugas-tugas Bapak dan Ibu akan disesuaikan dengan kriteria tujuan program, nanti mengarah pada perwujudan pembelajaran penjangkauan yang pusat pada peserta didik. Di sini ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Begitupun tahapan selanjutnya ada menumbuhkan suara. Yang ini suara itu voice, choice, dan ownership. Nah, di sini apakah ada atau tidak. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada juga indikator ketercapaian terukur, tujuan besar programnya seperti apa, kelengkapan rencana dalam struktur program, dan seterusnya. Nah, pada sesi sekarang, nah Bapak Ibu akan memberikan umpan balik kepada rekan Bapak dan Ibu, kepada rekan-rekan yang lainnya maksudnya. Nanti saya akan mengirim rubrik penilaian, rubrik ringkasan rubrik penilaian, ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, seperti ini kurang lebih. Nanti akan saya kirim di grup WhatsApp. Mungkin nanti untuk membaginya, saya sudah membuat kolom nama, nanti tinggal kita sepakati saja siapa akan memeriksa siapa mungkin. Nah, kemudian disesuaikan dengan apakah sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Sebetulnya memang secara nilai, insya Allah saya sudah masuk tugas RTL ini, dan alhamdulillah sudah masuk, sudah saya berikan penilaian. Insya Allah karena apa saya tidak melihat dari mungkin antara Pak Eka, Pak Egi, Pak Toto, Bu Imas, nah semuanya punya apa namanya keunikan masing-masing, sehingga insya Allah kalau untuk nilai ini saya sesuaikan seobjektif mungkin, tapi insya Allah itu nilai yang paling besar lah, insya Allah lah, yang terbaik lah, yang bisa, yang usaha Bapak Ibu menjadi apa ya, tentunya proses yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu menjadi penilaian yang sangat saya pertimbangkan pada tahap ini. Nah, kemudian di sesi ini Bapak dan Ibu harus menilai rekan-rekan yang lainnya melalui apa namanya? Ini tuh rubrik penilaian. Nah, tapi sebelum ke sesi itu ada beberapa pertanyaan pemantik. Apa saja pertanyaannya? Nah, ini yang harus mungkin boleh langsung nanti boleh langsung resen atau dijawab melalui kolom chat. Silahkan. Pertanyaan yang pertama, nah, apakah menyusun rencana tindak lanjut perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Boleh mungkin ada yang mau mengelaborasi atau memberikan umpan balik? Rubrik penilaiannya yang tadi. Sebetulnya kalau kita membahas rubrik penilaian ini mungkin terlalu rumit ya, terlalu ini ya. Nah, yang terpenting maksudnya di sini ada yang komponen 9 komponen yang di slide show itu, insya Allah jika itu terpenuhi maka rubrik penilaian akan mengacu pada rubrik penilaian mungkin. Enggak ada yang mau mengelaborasi? Ya, baik. Siap. Untuk penyusunan RTL, rencana tindak lanjut, insya Allah saya pribadi sudah menyesuaikan dengan kerangka yang telah disediakan. Namun memang kadang ada saja hal-hal yang terkadang bingung, ini gimana ya?
Tapi ya dicoba-coba, ya seperti itulah hasilnya yang dikirimkan ke ke Google Drive itu. Demikian Pak Fasil. Siap, luar biasa sekali ya Pak Toto. Memang sepertinya sudah terbiasa ada di dalam forum dan memimpin rapat sehingga dari video pun terlihat apa ya namanya ya mengalirlah Pak, luar biasa. Oke. Kita berikan aplaus untuk RTL Pak Toto, mungkin elaborasi dari Pak Toto. Nah, pertanyaan kedua langsung saja. Karena tadi waktunya hanya 1 JP RTL ini sehingga kita ngebut ya Bapak dan Ibu. Nah, oke. Lanjut. Apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Komel dan mendapat masukan serta umpan balik? Mangga siapa? Kalau bisa sebelum Pak Toto yang lain dulu. Tadi Pak Toto sudah siap. Kalau Pak Toto saya bisa menjawab ini Bapak. Sudah pasti. Dan mendapat masukan serta umpan balik dari rekan. Soalnya terus ditonton kok Aldi. Siap, mangga yang lain dulu. Silakan Bapak dan Ibu. Udah salah ratos ieu teh. Mangga Pak Egi, mangga. Nah, mangga Pak Egi, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk RTL saya Pak, kalau untuk dipresentasikan sudah dipresentasikan Pak di Kombel, tapi kalau untuk masukan serta umpan balik Pak, sepertinya belum Pak. Mungkin itu Pak. Dan saat saya presentasi juga mungkin kurang ini ya dalam public speakingnya Pak, karena kurang terlatih juga mungkin. Tapi saya juga sudah semaksimal mungkin dari tujuan pembelajaran dari latar belakang sampai kemungkinan tantangan juga. Tapi kalau untuk mendapatkan masukan serta umpan balik mungkin belum Pak. Terima kasih Pak. Siap, hatur nuhun Pak Egi sudah mengelaborasi. Nah, kebetulan Pak Egi itu dengan Pak Eka ya Pak Egi. Siap. Nah, apakah berbarengan Pak Egi di Kombalnya sedang Pak Eka atau berbeda waktu Pak? Berbarengan Pak. Oh, berbarengan. Tapi beda waktunya aja. Beda waktu, siap. Wah, hari sama tapi beda waktu gitu. Oh. Rupina kirang susubuh meureun Pak, jadi tak konsentrasi. Nah, jika nama Pak gitu Pak. Siap. Atur nuhun Pak Egi sudah mengelaborasi. Nuhun, kirang risol Pak Toto. Siap, atur nuhun Pak Egi. Nah, kita berikan aplaus untuk Pak Egi. Siap, lanjut lagi. Nah, pertanyaan ketiga, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Mangga, siapa yang mau mengelaborasi? Karena semuanya sudah ya, jadi tinggal dielaborasi sajalah. Mangga. Pak Peri hadir, Pak Peri. Kondusif, Pak Peri. Oh, Bu Fitri, mangga Bu. Siap, mangga Bu. Bapak, hapunten kanggo video sareng foto kegiatan karasa nganggo HP rerencangan kamari dinten Jumat terus diupload mung cenah teu acan ka-upload wae. Janten pamitugas RTL nama atas ka-upload mung foto video kegiatan masih di HP teman gitu, Pak. Siap. Mohon Bu, manawi engke tiasa menyusul senggalna wae pangiten ka Google Drive ke nu tadi ka Google engke ieuna dikopikeun wae Bu pangiten di komen lah, di komen. Insyaallah da tiasa kabuka ku abdi engke dina komenna. Siap, semangat Bu Fitri. Pak. Ya. Oh ya, Panggi, mangga Panggi. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya mau bertanya dulu Pak, kalau di-upload di YouTube tidak apa-apa ya? Aman, tidak apa-apa Panggi. Aman ya? Justru kalau menurut saya sih kalau tugas-tugas gini mending kalau bisa mah di YouTube ya di-expose ke apa namanya? Ke orang banyak lah kalau baik siapa tahu bermanfaat publik ya. Soalnya susah Pak di Google Drive kemarin. Sekarang boleh menjawab Pak? Mangga. Apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video,
yang saya lakukan sudah dilengkapi Pak video. Namun foto Pak belum diupload, dan dokumen lain seperti notulen dan absensi sudah di-absen Pak. Sudah di-upload maksudnya. Terima kasih Pak. Siap, hatur nuhun Manggi. Luar biasa sekali ya usaha Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan tugas-tugas rencana tindak lanjut ini, di balik kesibukan masing-masing, tapi masih bisa sempat mengerjakan tugas-tugas ini. Mungkin ini jempol-jempol saya untuk Bapak dan Ibu. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut lagi ke apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Oke, sepertinya sudah. Nah, kita masuk ke sesi ketiga. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Pada sesi ini, petunjuknya, yang pertama, lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut pada lembar analisis dan umpan balik di kolom paling bawah. Sebagai contoh akan dipresentasikan 3 program kegiatan rencana tindak lanjut yang akan dianalisis peserta lain. Kumpulkan hasil isian lembar analisis dan umpan balik pada link drive yang disediakan. Sebelumnya izin saya akan share dulu Bapak dan Ibu terkait gini apa namanya. Nah ini nih. Nah saya share di grup. Mungkin itu lembar isian rencana umpan balik, lembar isian RTL yang nanti bisa diisi. Nah, sekarang izin stop share dulu. Saya tadi sudah menulis nama Bapak dan Ibu. Mana ya? Tapi belum membaginya. Silahkan Bapak dan Ibu berpasangan. Mungkin dari misalkan Pak Toto mau dengan siapa, Pak Eka mau dengan siapa, nanti silakan bertukar PowerPoint-nya dengan pasangannya. Kemudian nanti dianalisis sesuai dengan apa namanya tadi lembar analisis yang saya kirim di grup WhatsApp. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Tugas kita pada malam ini, waktu menganalisis tadi sekitar 30 menit sampai selesai. Kira-kira butuh waktu berapa menit Bapak Ibu? Untuk menganalisis 30 menit terlalu lama atau 30 menit itu sampai presentasi harusnya berarti 15 menit mungkin cukup tidak Bapak Ibu? Atau 10 menit? 15 insya Allah Pak cukup. Pamikiran kayak paling ditambahan deui panginten nya. Silahkan Bapak dan Ibu berpasangan, mangga aya nama bade milih saha sareng saha panginten. Bade presken mangga biar langsung lah. Bade saha heula mangga ayo kita isi. Abdi sareng Pak Eka Pak. Siap. Pak Egi, Kocok Pak. Pak Eka. Berarti Pak Eka atau beremnya sareng Pak Egi ya, Koning. Nah, kieukeun adalah warna. Mangga bade saha deui? Oh, kumaha Pak Eka? Sami Pak, atas diwakilan kayak gini Mbak. Siap, mangga. Siap, saha deui mangga Bulan ayo. sekamar. Mangga Pak Toto bade sareng saha, Pak? Mangga we pangmilikeun Pak. Siap, panggil sareng saha panggil. Ngiringan Pak. Ngiri, jadi kumaha abi teh enak ya.
Sahanya kumaha Pabi upami banyak panggilan. sok pamilihkeun Pak kumaha Pak patoto sareng saha Pak Sareng Bu Imas lah. siap patoto Bu Imas sareng warnaan heula iya hejo patoto Bu Imas Bu Silvia sareng saha mangga Bu Silvia bade sareng Sok saha panggil. Nuju di mall. Mangga Pak Eka. Pangilikeun. Ta hidup tamik nata. nah Bu bade sareng saha Bu Ibu kamu kamiut Bu Rupina mah mangga Bu bade sareng saha Bu Bu Fitri Pak Anggi Pak Peri Pak Irfan Dina di nu motor kata wisna apa? pohon ya panginten siap lah teu sabios mangga panggil heula tuh panggil bade sareng saha panggil Pak, ku Bapak wae Pak, Pang milihkeun Pak. Mangga sareng saha wae Pak. Bebas Pak. Fitri sareng panggilnya Mohon mangga Pak. Pak Peri sareng Pak Parman nya nu mana nya warnana nya ya nah berarti Bu Silvia sanresan oh siap Bu Silvia sareng Pariki sareng Pak Irfan tiluan lah mangga eta mah bade saha wae panginten nya nu tiluan mah mangga Bapak dan Ibu kita ngelangkung sapertos kieu panginten kanggo pembagian lembar analisis silahkan Bapak dan Ibu mengirim kepada rekan yang sudah disepakati untuk mengirimkan PowerPoint-nya. Nanti rekan Bapak dan Ibu akan pasangan Bapak dan Ibu akan menganalisis atau saling menganalisis. Nanti setelah menganalisis kita candi namanya nama. Di situ ada nilai. Nah, nilainya silahkan disebutkan nilai akhirnya berapa. Begitu mungkin Bapak dan Ibu di sesi sekarang. Untuk waktu mungkin kita akan menggunakan aplikasi ini saja ya. Apa namanya tuh? Timer saja. Timer 15 menit. Nah, siap Bapak Ibu? Nah, B izin stop share dulu dan ganti dengan yang ini. Nah, ini silahkan Bapak dan Ibu untuk saling menghubungi rekannya dan mengisi lembar analisis. Nah, untuk nanti akan dipresentasikan, untuk presentasi juga mungkin terbatas kan terbatasan waktu, mungkin nanti hanya satu orang saja, dua orang saja. Kalau keburu, kalau cukup tiga, mungkin kalau tidak memungkinkan nanti mungkin dua orang saja yang nanti berpresentasi. Mangga waktu dan tempat.
Baik, Bapak dan Ibu, waktunya sepertinya sudah habis. Nah, kita langsung lanjut saja ke pembahasan lembar analisis dan umpan balik. Mungkin sama ya tadi isinya seperti ini kurang lebih Pak Ibu ya. Ada nama RTL yang dianalisis, kemudian sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Setelah itu, nah di sini ada total skor. Nah, nanti sebelum mengisi total skor, nanti di Excel nanti akan saya sharekan lagi. Silahkan mungkin siapa yang Bapak dan Ibu yang akan mempresentasikan di sesi ini, 2 orang atau 3 orang, maka bisa resen saja langsung Bapak dan Ibu untuk rencana tindak lanjutnya sebelum kita lanjutkan ke penilaian skor. Boleh, mangga? Ada yang mau? Boleh diresen saja langsung Bapak Ibu. Dan silahkan untuk share screen ya, itunya hasil RTL-nya.
Atau kalau sudah analisisnya boleh silakan diisi dulu saja Bapak Ibu ininya apa? Jumlah skornya. Nah, saya sudah share screen. Mangga mungkin boleh dari siapa dulu? Silakan. Dari Bu Imas, kondusif Bu. Kondusif Pak. Ya, mungkin berapa Bu untuk Pak Toto dari analisis Ibu? Oh, sebelumnya mohon maaf. Bu Bapak, mohon maaf, mungkin penilaian di sini bukan untuk apa ya namanya? Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi lebih kepada untuk memberikan umpan balik nanti direfleksi oleh rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian. Mangga Bu Imas. Ya Pak, untuk hasil refleksi hasil analisis saya terhadap RTL yang sudah Pak Toto buat itu saya kasih nilai sempurna Pak. Nilainya 56 dari semua indikator. Nilai terbesarnya 56 ya? Iya, soalnya di situnya 14 Pak kalau di isian yang di-share di WA. Oke, siap. Hatur nuhun Bu Imas. Ya, sama-sama Pak. Siap, mangga Pak Toto. Oh, panggil dulu, mangga panggil. Mangga beli bade Pak Toto heula, Pak. Siap, mangga. Terus resen, pamang, mangga. Oh, abdi heula. Di ya ente Pak, di terkedah di share screen ya, bias. Terkenal bias, Pak. Mohon. Untuk penilaian saya terhadap Ibu Fitri sama Pak jumlah nilainya sempurna 56 karena saya melihat semua indikator sudah ada dan tercapai. Kemudian ada satu yang saya takjub Pak dari program Ibu Fitri itu bahwasanya dalam program Ibu Fitri menggunakan finansial atau didanai oleh dana BOS. Itu sangat mengapresiasi sekali Pak karena jarang sekali ada yang bisa seperti itu. Mungkin menurut saya itu sangat luar biasa Pak. Siap, hatur nuhun Pak Anggi. Mangga siapa lagi yang akan memberikan angka atau jumlah nilai berdasarkan lembar analisis? Ya Pak. Oh iya, mangga Pak Toto. Baik. Untuk pengamatan analisis dan umpan balik yang Ibu Imas dari data yang saya baca dan saya himpun, hasilnya sudah maksimal Pak, sampai ke 56 ya. Ini sudah menunjukkan pada kegiatan olahraga tradisional dalam rangka mengenalkan dan juga melestarikan budaya tersebut supaya tidak kehilangan zaman. Bagus sekali Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto. Nah, sama. mangga Bapak Ibu yang lainnya mungkin Pak Eka, Pak Egi. Mangga, siapa lagi? Pak, mohon maaf, ini tuh untuk menjumlahkannya tuh seperti gimana, Pak? Nah, saya menilainya lebih dari 56, Pak. Nah, bingung kan Ya, nilai maksimal itu 4 kali 14 gitu aja. Nah, kalau yang ada gitu, nilainya 3-nya 4, tinggal 3 kali 4 ditambah nilai sisanya begitu, Pak. Oh, siap. Sekedap, Pak. Sekedap. Kurang rumusnya. Pak Eka. Nah, jadi langkung kieu. Yang Bu Imas lucu namanya Pak, Pesta Juka gitu ya. Nah, jadi mungkin tiasa presentasi. Nah. Ya, festival juara kelas pada suka. Biasa. Tambah sama dengan hiji 2 3. Kada dong Pak balas-balas Pak ya.
Itu Pak aman Pak, ya mah Kita asli secara ngetret Pak. objektif terlebih dahulu. Nanti Objektif. kita berikan umpan balik agar bisa apa ya namanya? Ya semuanya juga bagus Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya saja mungkin nanti umpan baliknya justru untuk lebih bagus lagi begitu. Siap. Siapa asli ya apa siap. Siap, maka Pak Eka. Keda share screen pengen banyak. Kena Kami angka heula we panginten. Kami angka nama Abdi RTL yang saya analisis, nama penganalisis Eka, RTL atas nama Egi Lingga Nirwana. Nah, di sini mendapatkan total skor 53. Jadi ada beberapa skor yang memang seperti apa namanya? Indikator, kemudian lini masa, kemudian apa ini indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, itu yang kemarin dipresentasikan belum apa namanya belum masih perlu perbaikan lah mungkin atau masih perlu tambahan-tambahan gitu untuk lebih baik ke depannya gitu Pak. Siap. Atur nuhun Pak Eka. Nah, itu pentingnya tadi ketika ada umpan balik mungkin ya Pak Eka. Nah, siap. Ya. Yuk Pak Eka saya sekolah saya si kamari ke yuk diberikan umpan balik langsung. Itu yang lini masa Kemarin itu itu perjanjian Pak hilaf. Waktu ya Pak. Hasil Waktunya Pak, waktu waktu kegiatan. pelaksanaan kan ada barangkali terselip di posisi lain. Nah, Ada itu. Tadi juga saya menganalisis seperti itu, tapi setelah saya baca ulang-ulang, ternyata ada waktu pelaksanaannya itu ketemu. siap. Nah, mungkin di sini perlunya analisis dari rekan karena mungkin jika kalau kita tidak menemukan titik-titik mungkin apa ya namanya hal yang blind spot gitulah ibaratnya tidak terlihat oleh kita. Nah, rekan kita mungkin bisa melihat seperti itu. Mungkin dari tadi, nah kurang lebih seperti itulah. Mungkin tidak apa-apa untuk sekarang. Nah, silakan Pak Egi untuk Pak Eka berapa? Ada tong balasan. Sekolah. Kongkol ya Pak. Bapak itu no anu paekan lagi tacan kabu-kabu kacan Pak, duh punten pisan itu teh. Sinyalna nuju awon. Presiden lagi. Siap. Ya. Kacan. Mangga Pak Tulisan. Riki mungkin Pak Bu Silvia nu Pak Riki mangga. Belum kondusif. Bapak ada teh aya nu ngintun itu nagara padi tos abdi berbagi teh. Siap. Pak Riki nuju di jalan teh menuju aya naon gitu. Iya, siap. Pak Riki mah di jalan. Abi we ce di kintun deui ce nu abi we ce. Tidak atas eta mah. Pak Anggi teh ke Bu Fitrinya. Bu Fitri mana we Pak Anggi sabaraha Bu? Nambah di etang teh kayaknya 53. Nambah milarian kanggo jadwalna kata sanes jadwalna nambah teh. Kapan dah pelaksanaan mohon mung aya kelas unggul dilaksanakan oleh kelas 3 sama kelas 4 salah ini. Dan mung 53 punten ya. Siap. Karyo, siap. Nanti kita elaborasi sama-sama ya kita presentasikan. Nah, teras Pak Peri ku Pak Suparman panginten enggak? Acennya. Pak Egi teka buka nu Pak Eka berarti mohon nawios aya we. Nah, berarti ada 5 orang yang sudah bisa dianalisis oleh rekan yang lainnya. Di antara 5 orang ini mungkin mangga silakan siapa yang mau mempresentasikan RTL-nya. Kurang sepin deg-degannya Bapak Ibu. Waktu presentasinya nanti hanya 5 menit, jadi tidak lama. Namun deg-degan nama di spina iya ya, kayak sekedap kurang kopi lah. Ayo, izin buka dulu aplikasi. Bapak itu sakedik sambil berjalan ya Pak nya. Iya, mangga. Tadi teh di nu RTL analisis teh anu tadi di ieu namina teh lini masa evaluasi eta mah panginten lini masa evaluasi mah maksudna evaluasi setelah kegiatan tersebut panginten Pak, bukan pelaksanaan kegiatan tersebut panginten ya?
Mohon pami aya evaluasi mah berarti kegiatan telah dilaksanakan, kapan akan menggunakan evaluasi seperti apa, mungkin dengan cara apa, seperti itu. Oh iya, ya. Ya. Izin Bapak Ibu. Nah, kayaknya ya. Nah, izin anu bade presentasina bade 5an wae nu tos aya angkaan atau napi bade ngiringan nu sanes? Kondusif panginten. Pak Egi bade dicatatkan Pak Egi. Pak teh mempresentasikan anu tadi dianalisis atau napi nu Mohon nyalira? nu nyalira iya mah, nu nyalira. Sisi ini nu nyalira. Nanti kita coba analisis lagi secara bersama-sama gitu. Atau 2 orang aja lah cukup ya. Bapak Ibu, yang angkanya 531, yang angkanya 56, satu kumaha pami kitu tah metode teuing. Sulit Pangi sulit. Dan kapan masihan 53, nah habat masihan 56. Mangga tuh kurang sepin wae teh napi bade kumaha? Ya, sepin Pak, cocok Pak. Nya, siap. Video lah urang. 5an Pak sepin Pak lah. Siap, urang sepinkeun wae lah. Mohon Pak. Oke lah. Izin kita sela ieu na. Terus saya Bapak Ibu? 24 Pak, anu 24. Oh eta. Oh, 84-nya. Aduh, kela. Iya salah. Ya sih wae nya pada senggalnya. Ya. Izin kita putar. Cocok. Bu Imas, kondusif, Bu Imas, presentasi. Nah, mangga Bu Imas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kenapa presentasi non namina teh slideshow anu tos di damel gitu nu abi? Mohon anu eta teh anu di kamari dipresentasikan di Komal, Bu. Oh, siap. Berarti ke kantun duaannya, kantun Panggi sareng Pak Egi pangintennya. Suwit we eta malah. Bu Imas. Siapa sekedap milarian heula. Sok Pangi sareng Pak Egi sulit. Bade dikintun Bu pailna ti abdi. Mending sadayana deui Pak dikocok. Wios Pak. Nah tiasa kitu eta mah. Busi lebih teh terang teh. Naonnya ieu? Naon? Judulna teh terang. Pasukan hadir sama presentasi Pak. Kumaha Pak? Akan bieu di WA-keun tinggal buka di WA. Pak Suparman nembe hadir tapi orang presentasi. Pak Suparman mana namanya? Kitu abi teh sekedap ditook heula. Ini Pak Eka formatna naon? Terus. Formatna naon Pak Eka? Kasihan bodrek gerak. Teka buka wae Pak, aduh ampun. Aya Pak lebet. Aya Bu. Oke. Aya Bu, hadir Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mencoba untuk mempresentasikan program tindak lanjut yang sudah dipaparkan di sekolah. Kemarin kan saya pas mengirimkan ke Pak Pasil itu tentang senam, cuman karena kata Pak Pasil kalau bisa mah membuat yang sesuatu yang belum diprogramkan di sekolah. Jadi saya mengganti Pak, tapi cuman untuk tugas yang dikirim di drive-nya belum diganti. Mungkin setelah ini akan saya ganti. Nah, untuk program yang saya paparkan kemarin di sekolah yaitu tentang Pesta Juka 4 atau Festival Juara Kelas pada Suka 4.
Kemudian untuk latar belakang pelaksanaan pesta Juka ini, kan olahraga itu bukan hanya berkutat pada permainan yang menggunakan bola saja, tapi permainan tradisional pun merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan kegiatan fisik. Sehingga peserta didik itu harus mengenal permainan olahraga tradisional agar outrat itu tidak terlupakan oleh zaman. Terus untuk pelaksanaannya itu latar belakangnya kan biasanya sebelum pembagian rapot itu ada waktu senggang sekitar 1 minggu. Nah, biasanya 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, biasanya di waktu senggang itu kadang siswa itu ada yang ke sekolah, ada juga yang tidak gitu. Jadi saya membuat program ini untuk mengisi waktu luang atau waktu senggang sebelum pembagian rapot. Kemudian tujuan program Pesta Juka ini yaitu agar peserta didik mampu melestarikan dan mengembangkan berbagai olahraga tradisional yang ada di Jawa Barat umumnya dan ada di daerah sekolah tempat tinggal mereka khususnya. Kemudian peserta didik juga mampu mempunyai pengalaman menjadi pelaksana pertandingan dan mampu diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dengan olahraga tradisional juga peserta didik mampu untuk menjaga kebugaran jasmani. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam setiap tujuan, yaitu yang pertama capaian yang diharapkan yaitu peserta didik dapat melaksanakan pertandingan olahraga tradisional yang sesuai dengan kondisi sekolah dan menjadi lebih kreatif dan juga membuat badan menjadi lebih bugar serta menjalin kekompakan dan kebersamaan dengan teman sekelasnya. Kemudian langkah-langkah sebelum pelaksanaan yaitu memberikan dulu pengetahuan awal tentang jenis-jenis olahraga tradisional dan mengajarkan dahulu bagaimana cara melaksanakan olahraga tradisional tersebut. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu peserta didik dapat melaksanakan pertandingan olahraga tradisional dengan baik. Kemudian struktur program dan mitranya, yang pertama itu program yang dibuat merupakan kokurikuler atau bisa juga P5 ya, yang menjadi upaya agar peserta didik mampu melestarikan olahraga permainan tradisional yang ada di daerahnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, peserta didik kelas 5 atau kelas 6 atau yang berada di fase C bertindak sebagai pelaksana pertandingan dan kelas 1 sampai kelas 4 atau fase A dan fase B itu menjadi peserta dalam pertandingan. Kemudian KBS ataupun wali kelas menjadi fasilitator dalam pelaksanaan Pesta Juka ini dan pelaksanaan Pesta Juka dilaksanakan selama 2 hari sebelum pembagian rapot di akhir semester. Terus kapasitas yang dimiliki oleh sekolah yang pertama pasti modal manusia ya, modal manusia yaitu dari gurunya, peserta didiknya dan warga sekolah. Kemudian untuk modal sosialnya, guru dan peserta didik terlibat secara aktif untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pesta Juka ini. Jadi untuk pelaksanaannya itu jenis olahraganya bukan hanya inisiatif dari gurunya saja, tetapi bisa juga inisiatif dari peserta didik. Kemudian modal fisik, yaitu lapangan sekolah yang lumayan memadai, terus pengeras suara, mikrofon, jaringan internet, media pemutar lagu atau handphone bisa dijadikan sebagai sarana hiburan di sela-sela pertandingan. Kemudian untuk rencana evaluasinya itu melakukan observasi selama proses pembelajaran atau proses Pesta Juka ini, kemudian mengumpulkan umpan balik dari peserta didik atau guru mengenai kelebihan dan kekurangan program yang sudah dilakukan, kemudian melaksanakan refleksi kegiatan secara bersama baik dengan guru ataupun peserta didik untuk memperbaiki program di masa mendatang, dan kemudian memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menjadi pemenang dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemungkinan tantangan dalam pelaksanaan Pesta Juka ini yang pertama yaitu cuaca, yang keduanya antusiasme peserta didik yang mungkin kurang, kemudian yang ketiga yaitu waktu yang terbatas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Fasilitator. Hatur nuhun. Siap, kita berikan aplaus, jempol dan juga emot meriah untuk Ibu Imas. Hatur nuhun, Bu Imas. Nah, untuk selanjutnya mungkin antara Pak Anggi dan Pak Egi. Mangga pada sit wae atau pada dikocok deui, Pak? Balap lompat, Pak. Balap lompat. Anggi mah Anggi. Apa dia abi mah nu jual pelepan dia sinyalna. Oh gitu.
layar lagi ngeblank gitu, ketinggalan naon teh. Ya panggil atunya panggil. Gangguan Nyegat teknis adalah hal wajar cenah kan. Siap mangga nu Siap, aman Pak. we lah. Siap mangga panggil. Pak Eka bahagia sekali. Oke, saya Pak. Soalnya Abi kantos maca anu Pak Anggi menarik, Pak. Aduh. Bohong wae kawan. Asli Menarik Abi hati. ngatain kidinya sekali. Pak. Iya nanti. Dia bikin sinyal rada awan ya kamerana teh aya deui, teh aya deui tuh. Tuh ayeuna aya deui, tadi teh aya. Milarian lah ya Pak. Sekedap. Rata Siap, deui mangga, apa di abi oge da kieu klub. Lep. Jadi teh kene pengantar bukti karya eta aduh panjang pisan. PowerPoint-na urang ngabret teh nya terus ieu. Terus aya teh Pak. Aya Panggi. Mantap. Terus ngali Pak. Masih di no file, iya mah di abi. Sami dia bikin masih di no file kok. Nanya Pak. Da atas itu. Kayak altar. Digentos ieuna nu anu nona mina teh. Windows-na panginten panggil. Mohon Pak. Nah, aya Pak. Aya Pak. Siap Pak. Aya. Ya saya diagengan sakedik panggil. Panginten di Zoom. Apa? Nah, Kalau tinggi. sip lah. 50 ya tuh panginten panggil. Ageng teuing keneh. Sip tah. Mangga panggil. Siapa izin presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. mempresentasikan rencana tindak lanjut atau RTL, yaitu dari Kombel Belajar Sekolah SMES Sehat Mandiri Aktif Sportif dan Harmoni. Yang pertama, perencanaan program melestarikan tradisi yang sudah ditinggalkan, yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional di sini saya mengambil egrang. Latar belakangnya, peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas Orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran Penjas Orkes dalam membantu anak
dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan teman-temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Kemudian, tujuan program yang saya kembangkan, yang pertama menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, kemudian melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Capaian yang diharapkan, ada pengenalan. Yang pertama, aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Ada eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Kemudian proyeknya, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan tradisional egrang. Murid yang terlibat kelas 3 dan 4 baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab di sini ada satu kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah, kemudian ada rekan guru sejawat, kemudian guru olahraga sebagai pelaksananya. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi SMES yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publish mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Tantangan membuat karya, yang pertama tantangan yaitu tentang ketersediaan bahan. Meskipun di sini bahan untuk membuat egrang itu banyak, tapi di sisi lain karena pengambilan bambunya susah, maka di situ menjadi suatu tantangan. Kemudian karena di sini anak-anak generasi Z, tentunya tantangan yang kedua itu cara pembuatannya. Jadi kita sebagai guru harus selalu siap untuk mendampingi. Yang ketiga ada cara mempraktekkan. Kemudian ada aspek keselamatan. Untuk pembuatan proyek ini tidak terlepas dari aspek keselamatan. Guru harus selalu memperhatikan aspek keselamatan peserta didik. Kemudian untuk ketujuh ada penerapan ABT atau Asset Based Thinking, pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita tidak miliki. Kurang lebihnya untuk memanfaatkan apa yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian model pendidikan geraknya, pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak meliputi kesadaran tubuh, usaha, ruang, dan keterhubungan. Kemudian untuk aspek yang ketiga, untuk yang ke-10 ada aspek yang perlu diterapkan. Sebelum kita melaksanakan proyek ini, yang pertama kita harus menerapkan aspek yang harus diterapkan. Yang pertama ada voice, suara dari peserta didik. Yang kedua ada choice, pilihan. Yang ketiga ada ownership. Mungkin begitu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul nuhun Pak Anggi sudah presentasi tentang RTL yang telah dilakukan, yang telah dibuat ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Sudah tampil, Bapak Ibu? Nah, ini yang tadi. Alhamdulillah pada sesi ini kita sudah menganalisis RTL dan memberikan umpan balik terhadap rekan-rekan
yang terhadap rekan-rekan kita ya, mungkin atau tadi pasangan kita yang sudah dibagikan. Baik, untuk sesi selanjutnya ada, oke, ternyata slide-nya habis Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Mari kita lanjutkan materi pengantar bukti karya. Di sini habis, tapi masih ada satu lagi. Izin share screen pengantar bukti karya. Oh, ini nih ternyata. Nah, salah satu target akhir kita pada PKG PJOK ini yaitu adalah bukti karya. Bukti karyanya nanti harus Bapak Ibu upload di platform Merdeka Mengajar untuk di platform di PMM nanti ada bukti karya seperti gambar yang ada tertera di sini. Bukti karyanya apa yang harus diupload? Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut. Baik. Izin Bapak dan Ibu, kita percepat saja mungkin ya topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Nah, kemudian alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ada revisi, mungkin ini ada sedikit perbedaan waktu ketika saya kemarin PKG di Jabar. Nah, sekarang khusus untuk di daerah ada beberapa perbedaan, ada revisi. Nah, lanjut perjalanan peserta PKG PJOK. Minggu pertama pembukaan dan materi orientasi, tidak terasa mungkin perjalanan kita minggu kedua mempelajari asinkronus dan tatap maya. Di sini masih perkenalan mungkin Bapak dan Ibu. Nah, hal yang paling menarik menurut saya pribadi ada di minggu ke-6 ya, hari keberangkatan dan pembelajaran tatap muka. Di sini alhamdulillah saya pribadi bisa mengenal Bapak dan Ibu lebih lebih jauh lagi, mungkin nambihan wargi abdi aya nu ti Tomo tuh kan, aya nu ternyata nu di Cimagung seueur, di Pamulihan oge, di Sumedang Kota oge aya. Nah, lanjut lagi ada pembelajaran kembali lagi ke asinkronus atau tatap maya, yaitu pada minggu ke-7 sampai 10 kita fokus membuat RTL mungkin ya, dan juga asesmen otentik di situ ada. Baik, nah setelah itu kita masuk ke minggu ke-11, ada unggah dokumentasi bukti karya. Nah, ini adalah sesi tatap maya kedua terakhir, mungkin setelah ini ada satu tatap maya lagi, refleksi unggah bukti karya. Nah, setelah itu selesai deh PKG PJOK. Baik, kita lanjut dulu. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orsinil, bukan merupakan hasil plagiarisme atau karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, mungkin nanti ada yang video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang ketiga, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Jika Bapak Ibu akan mengupload video yang ada peserta didiknya, mungkin harus ada surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Yang terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Bapak dan Ibu. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, kalau aktivitas bukti karya di LMS terlebih dahulu, nanti Bapak dan Ibu masuk ke semua modul. Di sana ada bukti karya, kemudian di bawah rencana tindak lanjut ya, di sini ada unggah draft bukti karya. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, unggah draft bukti karya, menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, ada di bukti karya sini.
Kemudian nanti ada unggah draft bukti karya. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, ini salah satu ini adalah di sini refleksi bukti karya itu kalau tidak salah adalah sesi terakhir kita tatap maya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu berbagi bukti karya. Nah, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan, menguploadnya di PMM. Tapi kalau tidak salah sekarang itu LMS sudah terintegrasi dengan PMM. Jadi kalau dulu zaman saya PKG di PMM diupload secara terpisah, sekarang LMS ini sudah terintegrasi dengan PMM. Baik, kita lanjut saja. Nah, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada halaman LMS. Kemudian perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Bapak dan Ibu telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Silakan di copy terlebih dahulu, diisi, kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nanti di LMS seperti ini tampilannya, boleh di screenshot mungkin ya. Nah, seperti ini. Kerjakan. Baik, kita lanjut saja. Nah, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Bapak dan Ibu perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau tautan berikut. Lembar pernyataan ini ada di LMS yang isinya nanti saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar. Nah, ini terkait persetujuan. Kemudian ada menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan. Nah, ini lebih ke persetujuan yang tadi itu lembar pernyataan apabila Bapak dan Ibu akan memunculkan wajah atau peserta didik mungkin ya di bukti karya yang Bapak Ibu buat. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetisi guru PKG PJOK adalah produk orisinil saya, bukan merupakan hasil plagiarisasi orang lain. Nah, lanjut. Nah, ini pemilihan kategori bukti karya. Bukti karyanya ini salah satu yang mungkin harus dipertimbangkan dengan matang oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa memilih bukti karya apa yang akan diupload pada di bukti karya nanti. Yang pertama ada praktik baik. Apa saja praktik baik? Praktik baik itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF, atau video. Kemudian ada praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumentasi PDF aksi nyata. Yang ketiga ada RPP atau modul ajar. Modul ajar atau aksi nyata ini dalam bentuk dokumen. Nah, sebetulnya ketiga program ini atau ketiga kebukti karya ini sudah kita lakukan pada proses PKG PJOK. Dan memang bukti karyanya harus ada unsur dari PKG PJOK. Seperti misalkan bisa jadi praktik baiknya ada RTL yang sudah Bapak Ibu buat bisa diupload pada ini praktik baik. Nah, di sana kan yang seperti yang tadi Bu Imas sudah ada sem tipis-tipis lah ya Bu Imas. Nah, sudah muncul. Nah, itu praktik baik dari PKG PJOK. Namun nanti di keterangannya ditingkatkan lagi, PPT-nya mungkin ya nanti bisa lebih ditingkatkan lagi terkait keterangan SEM-nya dimunculkan lebih ini lagi mungkin seperti itulah. Nah, itu praktik baik. Jika praktik baik juga berhubungan dengan modul 2.1 hingga 2.6 ya dari berpihak pada peserta didik, model pembelajaran yang dilakukan di kelas itu juga bisa masuk praktik baik. Kemudian asesmen otentik juga, jika Bapak Ibu sudah mulai melakukan asesmen otentik, nah itu bisa nanti
masukkan pada bukti karya yang Bapak Ibu buat. Yang kedua adalah praktik pembelajaran. Nah, sepertinya kalau ini mah sudah semua nih praktik pembelajaran mah. Yang kemarin membuat video pembelajaran. Nah, itu bisa nanti dimanfaatkan lagi pada bukti karya video yang Bapak Ibu buat yang sudah diupload di Google Drive mungkin ya. Nah, itu juga bisa. Nah, di situ ada beberapa konteks di pembelajaran PKG PJOK mungkin. Nah, itu bisa. Tapi sekali lagi diberikan keterangan lebih detail apa yang Bapak Ibu sampaikan, asesmen apa yang digunakan, mungkin kalau bisa ada asesmen otentik, mungkin seperti itu. Kemudian juga jika ada SEM, nah itu lebih bagus lagi, mungkin SEM-nya dimunculkan. Kalau di video mungkin tidak akan jelas seutuhnya mungkin ya, sehingga nanti penting Bapak dan Ibu memberikan keterangan yang berhubungan dengan PKG PJOK ini ya, terkait jika ada SEM diberi keterangan tentang SEM-nya pada kegiatannya seperti apa, kemudian seperti itulah. Nah, lanjut RPP modul ajar juga sudah jelas, ini sudah kok mati? Sebentar Bapak Ibu, ini laptopnya mau mati, dicas dulu. Oke, terkait RPP atau modul ajar, ini juga semuanya sudah membuat mungkin Bapak dan Ibu. Nah, jika ada yang kurang atau mau ditambahkan, silahkan. Jika Bapak dan Ibu mengambil RPP atau modul ajar mungkin dari Gemini atau dari PMM, nah tolong mungkin disertakan sumbernya dari mana, mungkin seperti itu agar tidak masuk ke plagiat untuk menjaga originalitas yang Bapak Ibu buat. Baik, lanjut. Nah, unggah draft bukti karya di LMS. Sebelum Bapak Ibu nanti mengunggah bukti karya dipublikasikan, Bapak dan Ibu harus mengunggah draft terlebih dahulu. Nanti seperti ini kurang lebih ada kategorinya, ada praktik baik, praktik pembelajaran, dan juga modul ajar. Bentuk karyanya seperti apa, judulnya seperti apa, deskripsikan. Nah, penting mendeskripsikan hal-hal apa saja yang ada pada bukti karya yang Bapak Ibu akan upload, akan unggah. Jadi bukti karya ini ya, mungkin lebih jelasnya nanti di deskripsi, karena jika video saja mungkin bingung ini video apa. Nah, di deskripsinya akan insya Allah akan lebih menjelaskan dari video yang Bapak Ibu buat. Nah, jenisnya seperti apa, kemudian unggah berkas, video, tautan. Nah, jika video, bentuknya yang diunggah adalah tautan. Tautannya mungkin supaya aman, kalau menurut saya sih lebih baik ke tadi Pak Anggi di YouTube saja. Saya pun beberapa kali mengunggah bukti karya itu biasanya di YouTube, tidak di Google Drive yang kita buat. Yang dikhawatirkan ada beberapa hal, mungkin jika di-share ke semua orang Google Drive kita, takutnya nanti ada peretasan atau seperti apa. Nah, ada dokumen pribadi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini harus agak hati-hati. Nah, kemudian di sini bisa juga di YouTube, link YouTube agar bisa diakses oleh semua orang. Kemudian pilih kategori, praktik baik. Ini contohnya, pilih bentuk karya, salinan tautan video yang telah Anda unggah tuh kan ke YouTube. Di sini unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer, lengkapi judul. Nah, ini boleh di screenshot Bapak dan Ibu. Ketika mengunggah bukti karya, Bapak dan Ibu harus menambahkan hashtag, yaitu PKG PJOK, Guru Belajar, dan Murid Belajar. Silakan bisa di screenshot. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, masih unggah draft bukti karya juga. Pada tahap kelima ada jenjang. Apakah terikat jenjang ataukah tidak? Jika terikat jenjang, maka pilih jenjang yang Bapak Ibu ampu, misalkan SD, SMP, atau SMA, SMK, seperti itu, kelasnya pun ada. Setelah itu, apabila Bapak dan Ibu memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas, kata kunci mata pelajaran, modul proyek. Kemudian pilih tema bukti karya Bapak dan Ibu. Temanya apa? Pilih sarana dan prasarana sarana terkait bukti karya. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Yang tadi itu telah diunduh dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengumpulkan, kembali lagi ya.
Oh, itu jika tadi terkait praktik baik, kemudian ini jika terkait kategori praktik pembelajaran. Nah, kategori praktik pembelajaran sama seperti tadi linknya ke YouTube. Jika itu video, hashtagnya jangan lupa. Kemudian pilih jenjang, kemudian sarana prasarana, unggah lembar persetujuan, dan klik kumpulkan. Itu jika kategori praktik pembelajaran. Nah, jika kategori RPP, pilih kategori RPP, produk yang dibuat, salin tautan video yang telah diunggah. Nah, agar lebih menarik, jika melihat RPP-nya harus disalin dalam bentuk video, sepertinya kau bisa juga unggah dokumen bukti karya. Mungkin jika unggah dokumen ini formatnya pastikan PDF mungkin Bapak dan Ibu agar tidak mudah diedit oleh orang. Mungkin salah satunya seperti itu aja, menjaga dokumen. Kemudian salin jika video, Bapak dan Ibu seperti biasa bisa membuat RPP-nya di Canva mungkin ya, menjadi video yang bergerak dalam format video. Seperti tadi, jangan lupa beri judul, tambahkan hashtag PKG PJOK Guru Belajar dan Murid Belajar. Kemudian berikan deskripsi, lengkapi tujuan RPP dan modul ajar. Lanjut, pilih jenjang, pilih memilih kelas, kata kuncinya seperti apa saja. Lengkapi kata kunci ini nanti berhubungan dengan jika materi yang Bapak Ibu permainan kasti, nah bisa dipilih mungkin kata kuncinya seperti apa, PJOK, kasti gitu kan, modul ajar kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Lengkapi asesmen terkait produk bukti karya. Anda juga dapat memilih model pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Ini tidak wajib ya, tetapi kita di dalam PKG PJOK ini sudah jelas ada model pembelajaran dan juga ada metode mengajar yang sudah kita perdalam pada PKG PJOK ini. Oh ya, tidak lupa tadi ada di sini ada asesmen. Nah, boleh asesmen otentiknya nanti diangkat jika itu RPP. Dan juga framework backward design Bapak Ibu. RPP-nya kan selama ini jika kita lihat di PMM itu masih RPP model tujuan, langkah, terakhir asesmen penilaian. Nah, backward design-nya kita penuhi PMM ini. Jika nanti mengangkat modul ajar, silahkan diangkat backward design-nya pada modul ajar yang telah dibuat. Itu pun sudah bukti karya dari PKG PJOK yang telah kita lalui. Oke, lanjut. Unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP modul ajar. Nah, ini unggah, kumpulkan seperti tadi sama. Konfirmasi unggah draft bukti karya, konfirmasi fasilitator melalui proses validasi tentang bukti karya yang Anda kumpulkan diterbitkan pada fitur karya PMM. Kumpulkan. Nah, setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Nanti saya akan memeriksa bukti karya Bapak dan draft bukti karya yang sudah diunggah oleh Bapak dan Ibu. Kemudian jika memang memenuhi syarat, lanjut, namun bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, jika tidak memenuhi syarat dan memenuhi syaratnya nanti akan diverifikasi oleh fasilitator. Kemudian lanjut, setelah Bapak dan Ibu melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, seperti ini dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Lanjut lagi, putusan utama dari validasi. Nah, ini menjadi penting. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjut meminta validasi kembali kepada fasilitator. Mungkin pada tahap ini Bapak dan Ibu harus mungkin dituntut untuk lebih komunikatif mungkin nanti dengan saya ketika sudah saya periksa. Jika ada perbaikan mungkin langsung diperbaiki lagi mungkin segera mungkin agar supaya jongjon lah mungkin kita langsung seperti itu. Udah karena secara perbaikan saya juga tidak akan menuntut yang ini harus dirubah dari awal, tidak mungkin seperti itu, tapi mungkin hanya
menyentuh kepada materi-materi yang sudah kita pelajari. Jika mungkin mengunggah RPP belum backward design, nah mungkin saya mengingatkan kembali, tolong asesmennya diangkat ke atas seperti itu untuk supaya jadi backward design seperti itu. Jika asesmennya belum asesmen otentik, mungkin nanti hanya mengingatkan lagi, tolong diangkat asesmen otentiknya seperti itu, ditambahkan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, jika fasilitator nanti sudah menyatakan sesuai, bedanya kalau zaman dulu saya harus update di PMM, nah sekarang secara otomatis bukti karya Bapak dan Ibu akan terunggah di PMM. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Insya Allah jika ada perbaikan, saya pun akan mencoba menghubungi pihak Japri Bapak dan Ibu agar tidak agar tidak ini loss waktu lah. Sayang kalau misalkan harus menunggu ke LMS tapi lupa ngecek. Nah nanti kan disangkanya udah validasi padahal belum, misalkan nanti insya Allah akan saya Japri. Lanjut, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah jika bukti karya Bapak dan Ibu perlu perbaikan, maka pada tampilan LTI akan ada status perlu, kok nggak bisa ya? Mohon maaf kepijit. Nah, jika statusnya akan berubah, yang tadi sedang ditinjau menjadi perlu perbaikan. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Seperti ini, nanti klik perbaiki. Nah, apa yang harus diperbaikinya? Seperti itu. Lanjut. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Nah, bisa dihapus nanti. Silakan untuk menghapus, tinggal pilih warna merah saja. Unggah ulang produk bukti karya yang telah direvisi. Kemudian apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik tanda X, menghapus lembar persetujuan. Jika sudah selesai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi. Kemudian mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Dan apabila Bapak dan Ibu sudah mengunggah ulang, harus diulang atau belum bisa divalidasi, belum lulus divalidasi, saya akan coba Japri Bapak dan Ibu, dan jika sudah, mohon mungkin tolong kabari saya juga agar saya juga langsung memberikan feedback kembali gitu. Pada saat ini kami ada sieun kajang jonanog ya, aman manawi ternyata belum divalidasi oleh saya, seperti itu. Jadi kita saling bekerja sama dalam hal ini untuk menyukseskan bukti karya Bapak dan Ibu supaya terbit di PMM. Apabila hasil bukti karya telah lulus validasi, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, seperti ini. Lanjut. Putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi, yaitu Bapak dan Ibu hanya perlu menunggu bukti karya diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, seperti ini. Sekarang apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Bapak dan Ibu dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Seperti ini. Nah, lihat bukti karya. Lanjut, bukti karya ini bisa dibuka mungkin nanti secara skala nasional ya, dari manapun bisa melihat bukti karya dan Bapak dan Ibu. Atau sebelumnya Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah mengunggah bukti karya di PMM, mungkin boleh resen Bapak Ibu. Oke. Baik, tidak apa-apa, kita lanjut saja. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Buka menu bukti karya pada platform Merdeka, pilih karya saya dan pastikan telah mengunggah bukti karya yang Anda ingin bagikan, pilih karya Anda. Nah,
Ini yang mana? Nah, seperti bagikan di HP mungkin ya, ini bagikan, cari tombol bagikan karya yang ini, kemudian untuk kebutuhan PPKGPJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, seperti ini, lanjut. Nah, selamat bukti karya Anda sudah layak untuk diunggah di PMM. Nah, ini seperti ini, nanti akan seperti ini. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS. Jika nanti sudah terbit di PMM, Bapak dan Ibu, masih ada tugas ternyata, yaitu melampirkan tautan bukti karya kembali lagi ke LMS. Nah, dan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description-nya saja. Dan fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nanti saya pun ada tugas di sini ada, yaitu mengecek kembali apakah sesuai atau tidak yang sudah divalidasi. Nah, tanya jawab seputar bukti karya. Mangga Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan terkait bukti karya ini, silakan atau bungkus saja. Mau apa lagi? Oh ya, mangga Bu Fitri, mangga. Bener Pak. Saya kemarin sih Pak. Kami bukti karya misalnya misalnya Abi video, terus ada perbaikan, apakah bisa diganti sama misalnya RTL atau harus dilanjutkan kembali ke video atau gimana Pak? Oh, ada perbaikan ya. Nah, jika benar setajana Bapak Ibu kami abdi aya video nanti ya di Bapak dan Ibu atau napi opcam. Teu aya, Pak. Nah, padahal kamera kamu. Padahal kamera kamu. Wes sapunten menawi Lupina kena di restart. Pami sapertos gitu. Nah, Lupina tak acan aya kajian tenan. Nah, sebelumnya, tapi nanti saya coba koordinasi dengan koordinator Jabar apakah bisa atau tidak Bu Fitri. Mungkin itu tidak bisa saya jawab sekarang, tapi kedahna mah kedahnanya saya pamininggal gitu kedahna tiasa sih seorang abdi mah kedahna mungnya terkait kebijakan itu diganti atau tidak nanti saya koordinasi dengan koordinator Jabar gitu. Paling seperti itu Bu Fitri. Sarang tapi udah pami ngemut gitu asal lebar Bu pami terus diupload paling nggak ambilnya mau ekstrim gitu misalnya hasil validasi tidak akan ekstrim terlalu banyak dirubah hanya sedikit-sedikit saja paling di deskripsi atau di apa seperti itu. Siap, lanjut ada lagi Bapak Ibu? Oh ya mangga Pak Egi lah pangitannya ke Pak Anggi. Siap mangga. Turun Pak. Pak punten dari tadi teh sinyalnya pelop-pelopan jadi nggak terlalu jelas. Jadi untuk mengunggah bukti karya itu bisa dipilih Pak ya? Video atau modul ajar seperti itu ya Pak? Bagaimana ya, Pak? Jadi untuk bukti karya itu ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada modul ajar. Jadi bisa memilih Bapak dan Ibu jika praktik baik dan praktik pembelajaran, sepertinya memang harus menyertakan video. Jika modul ajar, nah modul ajar pun bisa dalam bentuk video kan ya, jika dibuat di Canva, di save video bisa dalam bentuk video seperti itu. Nah, semuanya bisa dalam bentuk video, tetapi mungkin jika khusus di praktik baik dan praktik pembelajaran, jika Bapak dan Ibu menampilkan peserta didik, itu perlu lembar persetujuan dari kepala sekolah dan peserta didik, orang tua peserta didik itu sendiri gitu. Apakah diizinkan atau tidak gitu untuk tampil pada YouTube Bapak dan Ibu mungkin seperti itulah dan nanti diunggah pada bukti karya. Ya siap Pak. Terima kasih Pak. Ya petunun Pak Egi, mangga Pak Anggi. Ya Pak, Baik Maros Pak, tadi pembuatan video Pak, terkait pembuatan video teh apakah seperti SEM Pak bisa diedit, memakai musik atau dipakai nama Pak atau kedangan guliur gitu Pak? Nah, untuk bukti karya ini karena ini bukti karya Bapak dan Ibu, silakan buat semenarik mungkin. Oh, siap. Tidak ada apa, tidak perlu
tadi nggak jujur lah seperti ujian apa namanya kemarin tuh UKIN ya. UKIN atau kemarin di PKG juga harus langsung tanpa editan. Kalau ini bisa diedit, dibuat sebaik mungkin Bapak dan Ibu, semenarik mungkin maksudnya. Siap, Pak. Mohon, Pak. Atur Siap. nuhun. Siap, sami-sami Pak Anggi. Mungkin Bapak dan Ibu ada lagi atau kita next? Atau begini saja, jika ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin perlu dikoordinasikan lagi, silahkan by WA saja Bapak dan Ibu ya. Nah, karena berhubung waktu sudah malam, kita lanjutkan lagi dan keterbatasan waktu juga, betulnya sudah habis ya sampai jam 20.10. Baik, kita lanjut. Langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menonton video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Nah, lagi-lagi seperti biasa tidak disetel untuk pribadi. Jadi akunnya nanti dilihat oleh semua orang, biasanya seperti itu ya, everyone gitu atau apa settingannya. Kemudian klik bagikan, share pada bagian bawah video. Klik salin link, copy untuk menyalin tautan video milik Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, kendala video ini di-sale untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyertai visibilitas video untuk pribadi di privat. Jadi jangan sampai di privat. Nanti orang lain akan melihat seperti ini. Video ini di-sale untuk pribadi. Biasanya di YouTube kalau mau upload diberikan penawaran ada 3 kalau tidak salah, pribadi, dan anak kecil itu kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, kita buat untuk orang dewasa saja agar orang lain bisa memberikan komentar kepada kita nanti di YouTube-nya. Agar netizen bisa memberikan komentar mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nah di sini bisa diganti nanti menjadi publik ya, jangan sampai di privat. Itu pasti sudah hafal dan bisa dicari tahu nanti di YouTube juga mungkin Bapak Ibu. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Video tidak tersedia, tonton di YouTube. Kendala video tidak tersedia dan tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta, copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Nah, mungkin nanti hati-hati ketika menggunakan musik. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Seperti itu. Lanjut. Langkah mengecek hak cipta di YouTube. Kunjungi studio YouTube, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di videonya. Biasanya musik ya yang ini. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui. Nah, silakan boleh di share screen, boleh di screenshot Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan bisa membuka ini bit.ly garis miring informasi bukti karya. Sesi ini. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hatur nuhun Bapak dan Ibu sudah hadir pada sesi tatap maya kali ini. Sudah meluangkan waktunya di balik kesibukan-kesibukan Bapak dan Ibu. Sekali lagi ini sesi mungkin kedua terakhir pertemuan kita. Harapan saya kepada Bapak dan Ibu semoga tugas terakhir ini berjalan lancar, lagi-lagi diberikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian pada prosesnya Bapak dan Ibu juga diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas kegiatan-kegiatan sebagai guru di sekolah Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Siap, mungkin pada sesi akhir ini kita seperti biasa kita foto dan tutup dengan doa. Doa dulu atau foto dulu ya? Doa dulu lah, mangga. Siapa yang mau memimpin doa, mangga. Oh siap, nih mangga Bu. Ya udah. Silahkan siapa tuh?
Baik, Bapak Ibu, sudah selesai tatap maya kita. Nah, semoga saja menjelang tugas akhir ini kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, di akhir pertemuan kali ini kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Pak Fasil. Ya, kembali ke Pak Fasil. Siap, hatur nuhun Pak Toto. Sesi terakhir kita mungkin kita foto bersama. Ieu teh abdi naha teu aya gambaran nahanya. Ya setelahnya itu Sami Pak di dia kemarin tuh. Kemarin tuh. Ya abdi mah nu abdina kamera na hurung pae ka ieu teh tapi naha teu aya adna. Ieu na tuh mau sakit. Dari mah jigana ieu nama sinyal dari mah ke arah. Siap, gaya ini dulu. Gaya 1 2 3. Biasa kedal bikin tunela kanu grup. Ya, sekali lagi gaya bebas Bapak Ibu. 1 2 3. Siap, atas hatur nuhun pada ibu mangga daripada lihat pada istirahat mangga wilujeng wengi wilujeng istirahat hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Sil, hatur nuhun pisan. Live sama sadayana. Izin ti payun Bapak Sil. Ya, Mangga, Pak. Sami.